Petunjuknya adalah matahari dari timur. Matahari melambangkan cahaya Tuhan, yaitu sinar kehidupan, cahaya kehidupan. Dan timur ini melambangkan dari aku berasal, yaitu apa? Nusantara. Dan aku melalui buana sampai ke daratan Cina. Ternyata aku belajar tentang spiritual, tentang rohani. Jadi walaupun aku itu beragama Islam, tapi aku percaya karma, aku percaya sangat dengan takdir dan welas asih, budi pekerti, etika, moral dan akhlak yang baik. Dan ini aku dapat turun temurun dari keluargaku. Jadi keluargaku itu dari aku kecil, mereka aku lihat sederhana, apa adanya, nggak neko-neko. Jadi ketika aku besar, aku tetap akan balik lagi melihat bahwa aku itu harus seperti mereka, bahwa seperti apapun dunia, aku tetap tidak akan pernah berubah, karena cara orang tuaku mendidik aku ya seperti itu. Jadi keluargaku itu menanamkan nilai-nilai yang baik, jadi pondasi yang kuat untuk aku bertahan hidup. Jadi mau sebandel apapun aku, mau sebajingan apapun, aku tetap kembali ke jalan yang benar. Aku gak munafik kalau aku pernah berbuat jahat, berbuat zolim, namanya manusia. Dan aku percaya banget sama namanya karma dan takdir. Karena apa? Karena aku gak bisa memilih. Ketika aku lahir ke dunia ini, aku terlahir dari rahim siapa, beragama apa. Dan karma atau tabur tuai itu semua orang ada. Gak cuman di agama Hindu, Buddha aja, semua ada. Gak kira kamu Islam, Hindu, Kristen. Kalau kamu hidup di dunia ini sifatnya seperti sengkuni, ataupun sifatnya itu jahat, kayak buto cakil, gak baik, maka nasibmu juga akan buruk sesuai dengan karmamu. Tapi kalau kamu rezekinya pengen lancar, kesehatan pengen baik, ya kamu jadi orang baik. Kamu harus menabur kebaikan. Jadi yang harus kita lakukan ini tuh anak-anak kita apa? Tanamkan nilai-nilai yang baik tentang keadilan, kebenaran, kejujuran, tentang kemanusiaan, tentang welas asih. Jadikan anak-anak kita itu orang hebat. Jangan kita itu menanamkan hal-hal yang nggak baik, karena itu akan merusak anak-anak kita. Anak-anak kita bisa jadi monster, bisa jadi orang yang kejam, yang nggak punya rasa welas asih ataupun kemanusiaan, kalau kita nggak mengajari mereka dari kecil. Ajarkan itu. Karena apa? Karena banyak sekali orang zaman sekarang yang diajarkan itu tentang gadget, tentang modernisasi, tentang bagaimana pinter, tapi lupa menanamkan akhlak, budi pekerti, moral, akhlak yang baik. Sehingga apa? Banyak anak-anak yang masih kecil udah jadi tukang bullying, sehingga orang lain jadi depresi, ada yang sampai meninggal dunia. Gak hanya di anak-anak, sampai orang yang bekerja aja ada kasus bullying. Ini yang ditanamkan oleh mbah-mbahnya dulu, orang tuanya dulu, yang tidak menanamkan hal-hal yang baik ke anak-anak. Gak menanamkan tentang kemanusiaan, tentang welas asih, tentang adab. Yang mereka tanamkan adalah kamu anak piyayi, kamu anak darah biru, kamu anak orang kaya, kamu anak orang punya jabatan, kamu bisa berbuat sesuka hatimu, seenak jidatmu, dunia ini milikmu. Tapi gak pernah mengajarkan tentang keimanan kepada Tuhan, mengajarkan tentang akhlak yang baik, moral yang baik, tentang keadilan, kemanusiaan, welas asih. Ini yang sangat bikin aku ngelus jodoh. Karena apa? Karena tanah Jawa sekarang seperti itu. Makanya orang dibilang orang Jawa lali Jawanya. Ya itu di zaman kita sekarang ini. Kenapa?
Karena orang zaman dulu ditanamkan tentang belas asih, tentang kesadaran, tentang kemanusiaan. Enggak hanya kepada manusia, tapi kepada tumbuh-tumbuhan, kepada binatang. Tapi sekarang jangankan memanusiakan manusia, malah jadi orang yang tamak, orang yang rakus, enggak punya sifat belas asih, enggak punya empati, enggak punya rasa kemanusiaan. Kalau aku ya jadi pemimpin, aku gak bakalan bisa hidup enak, makan enak, tidur nyenyak. Kalau aku itu bisa, kalau aku lihat rakyatku itu menderita, atau rakyatku itu ada yang mati kelaparan, ataupun mau sekolah mahal. Jadi terpaksa banyak anak-anak yang jadi manusia silver, atau banyak sekali orang yang mati karena gak mampu biayai ke rumah sakit, karena biaya rumah sakit itu mahal. Ini kebanyakannya para pejabat penguasa sekarang itu apa? Sengkuni. Tahu watak sengkuni? Sengkuni itu orang yang tamak, orang yang serakah, cuma mentinggi diri sendiri, memperkaya diri sendiri. Kalau aku ngajarin tentang keadilan, kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, welas asih, karena itu pondasi hidup kita sebagai manusia. Karena manusia ini derajatnya lebih tinggi dari hewan. Masa kita nggak punya hati nurani, punya sifat kejam kayak binatang? Masa iya tubuh kita aja yang manusia tapi kelakuan kayak binatang? Banyak sekali aku nasihatkan baik-baik, tapi jawabannya apa? Malah seperti merendahkan. Kalau kamu itu pinter tapi kamu nggak punya adab, itu nol, itu kosong. Kalau sekarang kamu aja nol, kosong, nggak punya adab, terus gimana kamu ngajarin ke anak-anakmu tentang moral, tentang akhlak, tentang adab? Gak kasihan kamu, kasihan anak-anakmu. Kalau kamu itu nggak jadi contoh yang baik, anak-anak itu hanya akan jadi duplikatmu. Anak-anak itu akan mengikuti jejakmu. Kalau kamu kelakuannya baik, bener, anakmu akan ikut jejakmu, yaitu bener. Tapi kalau kamu nggak bener, kamu nggak jadi orang yang baik, jadi teladan yang baik, anak keturunmu sama akan seperti kamu. Ini kenapa perempuan itu punya empati lebih tinggi, atau biasanya jadi ibu rumah tangga? Karena apa? Karena dia yang bisa menanamkan nilai-nilai yang luhur kepada anak-anaknya, sifat-sifat karakter-karakter yang baik, seperti welas asih, jujur, bermoral, kemanusiaan, etika, akhlak yang baik. Perempuan, sedangkan laki-laki ini lebih fokus ke pekerjaan, materi, melindungi, mengayomi. Karena naturalnya laki-laki seperti itu, ada di dalam diri kita ini. Makanya aku bisa jadi seorang ibu, bisa juga jadi seorang ayah. Karena apa? Karena aku punya dua sisi, sisi feminim dan maskulin. Aku punya kelembutan, aku punya belas kasih, aku punya cinta kasih, aku punya kemanusiaan. Tapi aku juga bisa tegas, aku juga bisa melindungi, aku juga bisa mengayomi, aku juga bisa cari uang. Tapi banyak sekali kalian lebih suka melihat anak-anak kalian itu terjerumus ke kehancuran. Makanya gak heran banyak negara Islam yang gak belajar tentang hukum karma, tentang tabur tuai. Sehingga apa? Sehingga
kerjaannya hanya perang terus. Sehingga yang sengsara siapa? Anak-anak dan perempuan. Ini aku mengenakan Islam yang dari timur, yaitu dengan apa? Dengan cinta kasih, dengan belas asih, dengan kemanusiaan. Tapi aku juga tegas untuk keadilan, untuk kebenaran. Kenapa? Karena keadilan itu punca agar hidup makmur. Tanpa keadilan orang akan mengalami yang kesengsaraan, penderitaan. Keadilan itu penting. Karena apa? Karena itu jadi timbangan kita. Contohnya, aku belajar ilmu tentang kematian. Berarti aku bisa ngerti nih. Contohnya, orang yang jualan narkoba bisa dihukum mati. Kenapa? Karena dia banyak membawa mudarat, membawa kesengsaraan untuk orang lain. Jadi aku bisa berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, orang ini si A dihukum mati karena dia jualan obat-obatan narkotika, mengakibatkan banyak kesengsaraan kepada orang banyak, sakit mental, depresi, bahkan kehilangan akal sehat. Ataupun ya Allah, ya Tuhanku, si B ini dia orang yang gak punya belas kasih, dia itu kejam. Kalau dia hidup, dia akan membunuh banyak orang-orang yang tidak berdosa, atau dia jadi psikopat, orang-orang yang berdarah dingin. Jadi aku berikan alasan kepada Tuhan bahwa orang ini pantas mati daripada dia bawa bencana. Seperti Hitler, seharusnya dia udah lama mati, tapi karena orang punya belas kasih terlepas, malah dia jadi pembunuh berdarah dingin di Perang Dunia Kedua. Jadi ada ilmu langit atau ilmu Tuhan, tapi juga ada ilmu bumi atau alam semesta. Ada di dalam diri kita, tapi seberapa kita mampu mendalaminya. Kalau Islam belajar tentang Ashabul Kahfi, kenapa kalian percaya sama Tuhan, tapi kalian itu kehilangan yang namanya kemanusiaan, empati, ataupun kehilangan akal sehat kalian. Karena apa? Karena kalian itu berada di zona zaman. Karena kalian itu takut melihat orang-orang yang zalim, penguasa-penguasa yang gak benar itu berkuasa. Kalian lebih suka bersembunyi ataupun menyelamatkan diri di zona nyaman agar kalian selamat tanpa peduli tentang orang lain. Ini kenapa Ashabul Kahfi sama seperti Satrio Piningit, orang-orang yang masih dibutakan akal sehatnya dan mata hatinya, agar dia itu mau nih buka mata batinnya, akal sehatnya, melihat sekitarnya nih. Oh, ternyata di sekitarnya banyak rakyat yang sengsara, banyak rakyat yang menderita. Nggak lagi hanya percaya sama Tuhan, terus ngumpet, sembunyi di zona nyaman karena takut sengsara, takut menderita, nggak mau berjuang. Sedangkan Ratu Adil ini menanamkan sifat adil kita, kebijaksanaan kita, agar kita itu di bumi ini menegakkan keadilan. Kenapa Ratu Adil? Karena Ratu Adil melambangkan dari ibu bumi yang adil kepada semua makhluk hidup, termasuk kepada semua manusia, tanpa pandang bulu, tanpa melihat kamu gelarnya apa, keturunan siapa, agamamu apa, sukumu dari mana, bangsamu apa. Ibu bumi ya adil, makanya disebut Ratu Adil.